Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar senantiasa bisa mengikuti semua pertemuan di mata kuliah kritik sastra ini. Perkenalkan, nama saya Arda Insani dari kelas B2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 20210102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan aspek-aspek dari kritik sastra. Jadi perlu kita ketahui bahwa kritik sastra pun memiliki fungsi. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian kritik. Adapun pengertian kritik merupakan proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Nah, perlu kita sepakati bahwa tujuan dari kritik ini tentunya merupakan suatu hal yang positif. Jadi kritik itu bukan sesuatu hal yang negatif. Kritik ada untuk meningkatkan pemahaman, untuk memperluas apresiasi, dan membantu memperbaiki pekerjaan. Pada dasarnya, kritik diciptakan untuk membuat karya sastra yang dikritik menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Contoh pada saat ada sastrawan membuat puisi atau membuat novel, dan adanya kritik sastra bisa membuat perbaikan di puisi dan novel tersebut di karya-karya yang akan dibuat si sastrawan tersebut di kemudian hari. Nah, adapun fungsi dari kritik sastra sebagai media yang menghubungkan antara sastrawan dengan penikmat sastra untuk memahami lebih dalam tentang karya sastra itu sendiri. Jadi fungsi dari kritik sastra itu sebagai media yang menghubungkan. Yang menghubungkan siapa? Menghubungkan sastrawan dan penikmat sastra. Di sini kritik sastra bisa dikatakan sebagai menghubungkan karena dengan adanya kritik sastra si penikmat sastra bisa meminta atau istilahnya merequest apa sih kurangnya karya sastra yang dibuat, apa sih kelebihan karya sastra yang dibuat, sehingga di karya sastra yang akan dibuat di kemudian hari, karya sastra yang diciptakan akan menjadi lebih baik lagi. Mengenai fungsi dari kritik sastra dibagi menjadi dua, yaitu fungsi untuk pembaca dan fungsi untuk penulis. Nah, di sini kita jelaskan dulu fungsi kritik sastra untuk pembaca, yaitu membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter ataupun ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Dan yang terakhir, menunjukkan nilai-nilai misalnya pesan moral yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Sedangkan fungsi kritik sastra bagi si pengarang atau penulis yaitu mengetahui kekurangan atau juga kelemahan karyanya. Yang kedua, mengetahui kelebihan karyanya. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema tulisannya. Mari kita bahas yang pertama, fungsi kritik sastra untuk pembaca. Nomor 1, membantu memahami suatu karya sastra. Nah, untuk pembaca ya, nah, dengan adanya kritik sastra, mungkin pada saat si pembaca mengaji atau mengkaji karya sastra, pasti tidak akan langsung paham maksud dan tujuan dari karya sastra tersebut. Tapi dengan adanya kritik sastra, tentunya si pembaca akan lebih tahu apa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Karena pada kritik sastra, tentunya karya sastra sudah dikupas terlebih dahulu oleh pengkritik. Jadi si pembaca pun akan lebih tahu
apa yang sebenarnya ada di dalam karya sastra tersebut. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, menunjukkan keindahan yang terdapat dalam suatu karya sastra. Mungkin teman-teman pada saat membaca pertama kali karya sastra akan sedikit kebingungan atau akan sedikit tidak paham apa maksud dari karya sastra tersebut. Tetapi berbeda apabila karya sastra tersebut telah dikritik. Teman-teman biasanya akan menemukan, oh ternyata estetiknya itu di sebelah sini, oh ternyata ada amanat yang terselubung di dalam karya sastra tersebut. Kurang lebih akan seperti itu. Yang ketiga, menunjukkan parameter ataupun ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Tentunya kalau kita sebagai pembaca melihat karya sastra dengan ilmu kita yang belum seberapa, kita akan kurang dalam menilai. Nah, berbeda lagi dengan mereka yang sudah paham akan karya sastra. Mereka pun mengkritik bukan asal mengkritik, tetapi mengkritik dengan ilmu. Nah, penggunanya kita berguna kepada kita sebagai pembacanya itu di posisi tersebut, kita akan lebih tahu ternyata ukuran dari karya sastra tersebut itu bagus karena sudah ada parameter dari yang mengkritik. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Nah, hal ini tidak berbeda jauh dari yang kedua, di mana mungkin pada saat kita pertama kali membaca, kita tidak akan mengerti langsung amanat amanat asli dari karya sastra tersebut. Setelah kita mengkritik sastra, kita akan lebih tahu, oh ternyata ada amanat yang begitu baik di dalam karya sastra tersebut. Sekarang kita masuk kepada fungsi kritik sastra bagi si pengarang atau penulis. Yang pertama, mengetahui kekurangan atau juga kelemahan karyanya. Tentunya pada saat si karya sastra dikritik, pastinya akan diberitahu kelemahan atau kekurangan dari karya sastra yang mereka buat. Di situ tentunya si pengarang tidak akan marah, melainkan bersyukur karena ada kesempatan untuk memperbaiki karya yang dia buat. Yang kedua, mengetahui kelebihan karyanya. Di sini mungkin kalau misalkan kita sudah mengetahui apa kelebihan kita, pasti kita akan terus mengasah apa yang bisa kita tambahkan lagi agar kedepannya karya sastra yang kita buat lebih baik lagi. Yang terakhir, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema tulisannya. Nah, mungkin pada beberapa karya sastra pasti akan ada masalah. Jika pada karya sastra berikutnya masalah yang diangkat atau tema yang diangkat sedikit dicela atau mungkin banyak orang yang mencela karya sastra tersebut, pasti di karya sastra yang selanjutnya si pengarang pun akan memilih-milih dulu kira-kira ini cocok tidak agar dibuatkan karya sastra lagi, atau seperti filter. Kalau misalkan pada karya sastra sebelumnya sudah banyak yang menghujat atau banyak yang mencela, berarti pada karya sastra selanjutnya hal tersebut tidak usah dibuat lagi. Nah, masuk kepada aspek-aspek kritik sastra. Aspek-aspek kritik sastra dibagi menjadi 3. Ada aspek historis, ada aspek rekreatif, dan aspek penghakiman. Yang pertama, aspek historis kritik sastra. Dalam menulis kritik sastra, seorang kritikus harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang satu, biografi pengarang yang akan dikritik, baik masa kecilnya, latihan yang berkenaan dengan proses kreatifnya. Yang kedua, pengetahuan tentang sejarah aliran kesenian baik yang lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, pengetahuan tentang zaman yang melatar belakangi kelahiran karya sastra yang akan dikritik.
Hal ini dapat dilihat dari biografi pengarang maupun cerita yang tersaji. Poin nomor 1 mengenai biografi pengarang yang akan dikritik baik masa kecilnya. Kurang lebih mungkin teman-teman pernah membuat suatu kritik sastra. Contoh pada pertemuan yang lalu saya membuat kritik sastra puisi yang berjudul Tuhan Telah Menegurmu Dengan Sopan. Hal tersebut, sebelum saya mengkritik sastra, tentunya saya harus tahu dulu siapa yang membuat puisi tersebut, bagaimana latar belakang orang tersebut. Nah, pada saat saya membaca biografi penulis puisi tersebut, ternyata orang yang membuat puisi itu merupakan orang Limbangan Garut. Maksudnya seperti apa? Karena puisi yang diciptakan merupakan puisi yang berkaitan dengan keagamaan, tentunya hal tersebut memang benar didukung oleh biografi sang penulis yang berasal dari Kota Garut, yang kita tahu semua bahwa Kota Garut itu merupakan salah satu kota yang agamis ya, kota santri. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita mengkritik, kita harus tahu dulu bagaimana asal-usul si penulis tersebut. Kurang lebih seperti itu. Di aspek rekreatif kritik sastra, aspek sastra kedua adalah kebulatan yang utuh, khas, dan berdiri sendiri. Hal ini perlu dianalogikan dengan sebuah keindahan dan dibentuk oleh hubungan antar unsur, intrinsik pembangun dan mengusung kehidupan realitas. Keindahan tersebut akibat proses relasi antar unsur pembangunan karya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita ingin mengkritik karya sastra puisi, tentunya kita harus tahu dulu unsur intrinsik dari puisi. Kalau kita ingin mengkritik sastra drama, tentunya kita harus tahu dulu unsur intrinsik dari drama. Kalau kita ingin mengkritik sastra cerpen, kita pun harus tahu dulu unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Nah, di aspek rekreatif, kita akan mengkritik sastra seputar unsur intrinsik karya sastra tersebut. Yang dikritiknya itu yang berhubungan dengan unsur intrinsik. Contoh misalkan kita ingin mengkritik sastra drama, apa dulu unsur intrinsiknya? Yang pertama dialog, yang kedua konflik, yang ketiga penyelesaian. Nah, yang dikomen atau dikritiknya pun harus berkaitan dengan tiga hal tersebut. Apakah dialognya, konfliknya, ataupun penyelesaiannya. Kalau misalkan kita mengatasnamakan aspek rekreatif, tetapi hal yang dikritik merupakan keluar dari tiga ini, tentunya itu tidak termasuk aspek rekreatif. Yang terakhir ada aspek penghakiman kritik sastra. Terdapat tiga kriteria penting untuk meninjau sastra dari sisi penghakiman, yaitu satu kriterium estetik, yang kedua kriterium epistemis, yang ketiga kriterium normatif. Yang pertama, kriterium estetik. Ukuran keartistikan sebuah karya yang terukur artinya terdapat tingkatan ukuran. Semakin tinggi tingkat keartistikan, semakin berkualitas karya tersebut. Tentunya karya sastra akan sangat berhubungan erat dengan keestetikannya. Semakin estetik suatu karya sastra akan dinilai semakin baik karya sastra tersebut. Contohnya, misalkan kita akan mengkritik suatu puisi. Semakin indah puisi tersebut, semakin estetik puisi tersebut, pasti akan semakin membuat karya sastra tersebut semakin berkualitas. Yang kedua, mengacu pada kebenaran yang terkandung pada karya sastra.
Hal itu merupakan kriteria epistemis. Sejauh mana tingkat kebenaran karya sastra itu mencerminkan kebenaran semesta. Kebenaran itu menyangkut ketepatan dalam memberikan nama-nama berbagai hal, gejala, dan fenomena dalam semesta yang kemudian oleh pengarang dituliskan di dalam karya sastra yang diciptakannya. Kalau dari kriterium epistemis tersebut merupakan pengertian lain dari masuk akal atau tidaknya kritik sastra tersebut. Meskipun karya sastra disebut sebagai karya, tentunya karya tersebut harus tetap masuk akal. Karya tersebut harus tetap masuk di dalam logika. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ngasal. Harus tetap dijunjung tinggi kebenarannya. Terutama kalau kita memasukkan tentang keindahan alam atau gejala-gejala alam. Yang terakhir, kriterium normatif berkaitan dengan arti kepentingan, keagungan, dan kedalaman karya sastra. Meskipun tidak harus klik patokannya, tetapi keagungan itu dianggap belum memenuhi syarat jika baru melalui patokan estetik dan epitemis saja. Untuk mencapai kesempurnaan, maka sejauh mana sebuah karya dapat bertahan dan menjawab tentang zaman yang bergulir, terus baik dari prinsip dan norma yang di dalam seni itu sendiri maupun pada pengalaman rohani yang menyertainya. Nah, ini berkaitan dengan norma atau peraturan. Pada kritik sastra pun kita harus tetap memakai norma. Norma di sini maksudnya harus sejalan dengan kebiasaan dan adat istiadat lingkungan ataupun negara tersebut. Contohnya seperti di Indonesia. Di Indonesia itu mayoritas muslim. Nah, karya sastra yang harus dibuat pun tidak boleh keluar dari aturan-aturan agama Islam. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena sejatinya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan milik saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.